Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Attaqa maratan ukhra ma'aisani Nur Horiyah. Fi hadhihi fursah thaminah nata'iju al-muqabalati ma musyrifah al-hajj wal ashkhash al-din sabaq lahum al-hajj. Al-wahid musyrifan hajj. Wa bihasab qawlih fa'inna al-lughatal arabiyah lidubat al-hajj daruriyat lughatal li'anna dubat al-hajj al-Indonesia adatan mayunasikun wa yatawasalun ma'al dubat wal arab hunaka. Al-lughatal arabiyah alati yajib yata'alamuha hiya amiyah al-lughatal mushtaqdimat bisyakil sya'i baina arabi wa ma'i zalik bi al-nisbat lil hujjaj fa inna adam al-qudrat ala al-tahadud bi al-lughatal arabiyyah laysat mushkilatan kabiratan li'anna al-adid min al-arab yata'alamun wa yafhamun al-lughatal al-Indonesia li'anna al-hujjat al-Indonesia hum akbar al-hujjat muqaranatan bil adwal al-ukhra hatta tal-hukumat al-arabiyya am alfan wasalasun tafdif ila ja'il al-arab qadirin ala at-tahadud bil al-Indonesia wa bihasab qawlih yahtaj musyrif hajj haqqan ila an yakunu qadirin ala al-tahadus bi al-lughatal arabiyyah li'anna al-marlikai yusbih mushhidan li hajj yajib an yakul ladai syahadat wali husul ala syahadat yajib ala alam ammar i'tiba al-ta'alimat limudat asyarah ayam takriban wattakun ladai ashhurut al-lazimat litamakun min zalik tahadas al-arabiyun au anzilziyun wa bihasab qawlih fa inna al-tawassul wal tawassul ma'i al-arabi au ghair au al-arabi laysa mataqariran li'anna muzam al-hujjahum min Indonesia wa ghaliban ma yajtami'un ma'i al-Indonesia maratan ukhra wa mazalik iza kunta targhab fi atawassul ma'i ashhash ghair Indonesia fa'anna adatan matush takdam ugat al-isyarat wa yafsul Allah da'iman al-tawassul faham ba'dina al-ba'da wa bihasab qawlih ghaliban mayara al-arabi yatashdimun al-lugat al-Indonesia i'ma libay au lidubatihim au hatta masyhuh lihim hatta al-hukumat al-arabiyyah a'adat dawrat fi al-lughatal al-Indonesia lil hikmat al-musallin bihayyat yata'ahadas al-qashiru min al-arabi al-Indonesia isnain al-nas allazina ada wa faridatal hajj wa bihasab qawlih ada faridatil al-hajj ama al-fayin wa salasah asyara ma'i farikun mushtaqilin al-hajj duna wujudi farikun mushtakhar lil hajj asna al-hajj ladai rasumalan lighatal arabiyah li'anahu min hirijil al-jami'ah al-islamiyah lizalika fahuwa yahfam al-lughatal al-arabiyah qalilan walakin la yastaqdimuha binashat yatawasalu ma'il al-arabi asna al-tasawwuk walakin hunak idan al-adid min al-tujar al-ladin
tafahum al-lughatal Indonesia lidzalika laisa min al-sab al-tawassul ma'ahum iktasabat al-khibrat allati ikhtasabaha asna al-hajj al-khasiru minal ma'rifat hatta yatamakan min musharakat adalatil hajj wa muqadimatihi ma'il asyash aladin yarwabun fi aldab lil hajj wal umrah. Syukran jazilan ala ihtimamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah dalam pentingnya bahasa Arab dalam ibadah haji atau maupun umroh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang bahasa Arab untuk kita perjalanan ibadah haji memang penting sebenarnya. Apalagi untuk seorang pembimbing atau seorang petugas dalam melaksanakan ibadah haji. Dikarenakan dalam petugas itu kan ada ketua kloter, ada ketua pembimbing, ada tim dokter, dan ada karom dan karu. Nah, biasanya orang-orang itu memang sedikit harus memahami bahasa Arab. Dikarenakan kan ada hubungan dengan orang-orang Arab. Kayak kita masuk ke airport, di sana juga semuanya memakai bahasa Arab. Terus kegiatan sehari-hari yang ada hubungannya dengan orang-orang Saudi itu juga harus pakai bahasa Arab. Tetapi sebetulnya kalau untuk sekarang dikarenakan jamaah haji Indonesia paling terbanyak, bukannya tidak penting itu bahasa Arab itu. Bahkan orang-orang sana juga sudah mulai memakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahkan di Mekah dan di Madinah, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram itu biasanya askar-askar juga sudah hampir bisa berbahasa Indonesia, berbahasa kita, dikarenakan jamaah kita yang paling banyak, yang paling banyak jamaahnya. Makanya orang-orang Saudi pun, bahkan katanya sekarang di Saudi pun dikarenakan segala sesuatunya mau diambil sama orang Saudi, bahkan ke jamaah haji dan umroh Indonesia itu paling terbanyak. Sekarang orang-orang mudanya dari Saudi itu sudah mulai belajar bahasa Indonesia, dikarenakan itu kan bahasa umum. Apalagi yang jualan-jualan, pedagang-pedagang itu hampir mafhum bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya bukan tidak penting, ya penting, emang penting. Tapi di sisi lain juga, insya Allah walaupun kita tidak paham dengan bahasa Arab, untuk perjalanan ibadah haji dan ibadah umroh, insya Allah tidak ada kendala, tidak ada halangan. Dikarenakan orang-orang Saudi pun, orang Mekah pun sekarang sudah mulai menguasai bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahkan Saudi menargetkan nanti tahun 2030 itu, yaitu kedatangan jamaahnya itu berjuta-juta, baik haji maupun umroh. Makanya dipersiapkan sedemikian rupa oleh pemerintah Saudi agar ketika datang jamaah Indonesia, orang Saudi harus bisa bahasa Indonesia. Katanya untuk mutawinya harus bisa bahasa Indonesia. Itu kan nanti kan semuanya diserahkan sama orang Saudi ke depannya. Jadi memang perlu kita memahami bahasa Arab, apalagi untuk pembimbing, ya, apalagi untuk petugas, kan bisa langsung hubungan dengan orang Saudi. Memang penting ya, penting istilahnya. Tetapi ke depannya, jadi bukan jadi halangan kita berangkat ke Mekah dengan tidak bisa bahasa Arab, itu bukan halangan. Kita berangkat aja. Kakek-kakek juga yang dari daerah bisa juga ibadah di tanah suci gitu lah ya. Jadi insya Allah memang penting untuk hubungan petugas gitu hanya antara petugas Indonesia dengan petugas Saudi itu diperlukan dengan bahasa Arab biasanya. Makanya di antara syarat membimbing itu kan yang pertama selain pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji, tahu dengan ilmu manasik haji, ya sedikitnya dia juga harus paham dengan bahasa Arab.
Nah, bahasa Arabnya itu ya harus bahasa Amiyah di sana. Kan bahasa Arab orang Arab sendiri dengan bahasa Arab yang ada di kitab, yang ada di Quran atau yang ada kursus itu bukannya sangat beda, memang ada perbedaan. Arab bahasa Puspa kayak Gitu kan, ada bahasa Urdu, ada bahasa Bedawinya gitu kan. Kayak kalau kita bahasa Arabnya air itu kan maun. Tapi kalau di sana kan bukan maun lagi, moya gitu kan ya. Moya itu bahasanya memang bahasa biasa lah. Itulah memang setiap daerah juga kan ada bahasa daerahnya. Nah, kayak gitulah. Memang perlulah bahasa Arab juga. Tetapi untuk jamaah yang bukan petugas, insya Allah walaupun tidak paham dengan bahasa Arab, untuk ibadah insya Allah akan lancar. Itu dikarenakan banyak petugas terutama untuk ibadah haji, memang petugasnya luar biasa dari Indonesia. Itu bangga. Terus yang selanjutnya pertanyaan kedua, apakah seorang pembimbing haji harus bisa bahasa Arab atau tidak? Gitu? Memang harus pahamlah sedikitnya dengan bahasa Arab. Dikarenakan pembimbing itu harus ada sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat pembimbing itu, yaitu yang pertama dibina dulu kurang lebih 10 hari. Lalu di antara syaratnya itu harus bisa bahasa Inggris. Kalau tidak bahasa Inggris harus bisa bahasa Arab, gitulahnya. Jadi memang pembimbing itu harus bisa berbahasa Arab. Terus yang selanjutnya, yang bagaimana caranya berkomunikasi atau koordinasi, kan seorang pembimbing itu kan sambutannya dengan komunikasi atau koordinasi dengan para jemaah gitu ya Pak. Nah, selain orang Indonesia kayak gitu gimana ya Pak? Dengan jemaah yang lainnya ya, gitu? Selain dari Indonesia gitu. Oh, gimana ya? Berdasarkan pengalaman Bapak kayak gitu kan. Kalau biasanya bergaul atau berhubungan dengan jamaah yang luar itu, ya kalau di masjid memang kita campur, kita bareng-bareng, tetapi biasanya dengan isyarat juga dia juga tahu gitu lah ya. Tapi dah memang bahasanya kan beda-beda. Kita tidak tahu ini orang mana bahasanya gimana, orang Indonesia dengan bahasanya gimana. Tetapi kayaknya sudah ketentuan dari Allah itu. Ketika kita bareng-bareng di masjid, di Eropa, di mana pertemuan dengan orang luar selain Indonesia, ya dengan isyarat juga dia juga ngerti. Gitu. Untuk hubungannya gitu kan. Tapi sebetulnya tidak terlalu sering sih berhubungan langsung dengan orang-orang yang lain, dikarenakan kebanyakan jamaah haji dari Indonesia ya kita kumpulnya itu dengan orang-orang Indonesia juga gitu. Karena kan kalau haji Arafah khusus Indonesia, Muzdalifah khusus Indonesia, Mina khusus Indonesia. Sebetulnya ketika kita kumpul-kumpul bareng dengan orang lain juga ya dikarenakan kebanyakan orang Indonesia, jadi enggak sulit lah. Orang yang awam juga, orang yang dari daerah juga bisa, itulahnya dengan isyarat. Walaupun dia juga tidak ngerti, kita pun tidak ngerti gitulahnya. Tetapi insya Allah lah kalau kita datang ke tanah suci, insya Allah bisa berhubungan. Gitu. Pada saling mengerti lah. Gitu. Nah, untuk yang terakhir Pak, pernah tidak melihat apakah orang Arab sendiri gitu ya Pak, tidak menggunakan bahasa Arab dalam berbicara gitu? Oh sering. Tadi juga kan awal udah dikatakan orang Saudi juga sekarang sudah mempelajari bahasa kita, bahasa Indonesia, memanggil orang-orang Indonesia bukan ta'al lagi, kemari. Itu murah meriah itu sering. Yang dagang apalagi yang dagang, askar juga, ya Fatimah, haji gitu kan. Itu sering. Misalkan ini jalan kan biasanya bahasa Arabnya torik kan biasanya gitu. Orang Saudi juga sekarang awas ini jalan. Sering. Itu tadi juga disebutkan untuk persiapan yang akan datang, pemerintah Arab Saudi itu mempersiapkan kursus untuk bahasa Indonesia untuk melayani jamaah haji atau jamaah umrah Indonesia. Kan kalau sekarang umrah misalkan, kita ikut ke travel. Nanti travel di sana mencari orang Indonesia yang paham dengan bahasa Arab, istilahnya TKW atau istilahnya mahasiswa untuk menjemput jamaah umrah atau jamaah haji. Itu. Nah, sekarang orang Saudinya menyiapkan anak-anak mudanya untuk bisa berbahasa Indonesia. Nanti mutawibnya yang kita misalkan masuk bis, ketika datang nanti mutawibnya itu berbahasa Indonesia pada orang Arab. Saya juga sering melihat
itunya pejabatnya juga ada yang bisa berbahasa Indonesia. Itulah, apalagi misalkan ada ya, yang kerja kan banyak yang kerja, misalkan dunungannya itu kan biasanya juga bisa bahasa Indonesia. Itu sering memang, sekarang udah bahasa biasa lah. Bahasa kita sudah pada dimengerti orang-orang Saudi. Bahkan dia juga belajar, apalagi yang jualan kan harus laku kan. Harus ini murah meriah kan gitu kan. Ini halal gitu kan. Itu sering gitu, banyak bahkan hampir sekarang ya mendominasi juga itu bahasa Indonesia. Him, ini tentang haji sama bahasa Arab gitu Pak. Tentang hajinya tuh kayak Bapak tuh haji itu tahun berapa Pak kira-kira? 2013. Saya 2013. beserta istri ke haji, tapi tidak melalui KPIH yang kita kenal dengan istilah haji mandiri. Oh Di iya. Kemenag itu ada 2 opsi. Yang pertama yang diberikan bimbingan oleh KPIH, tapi yang kedua yang langsung mendaftar, langsung dimasukkan ke haji mandiri, artinya tanpa ada keterkaitan dengan KPIH. Oh, ada itu teh Pak. Ya. Terus kalau pas berangkat haji nih Bapak tuh punya ini nggak Pak, modal bahasa Arab gitu? Bisa bahasa Arab gitu nggak? Dikatakan modal sih tidak ya, cuman karena saya sendiri kuliahnya di IAIN, bahasa Arabnya cukup Ada lah Pak ngerti. mampu, cuman tidak secara aktif digunakan berbahasa Arab. Cuman untuk ukuran bahasa Arab yang biasa standar, kalau ada yang bicara paham gitu. Iya. Kalau misal Bapak sendiri pas di Mekah gitu ya, pas di haji, pernah nggak Pak komunikasi sama orang Arab langsung gitu, selain sama orang Indonesia atau kayak petugas hajinya atau gimana? Itu Bapak gimana komunikasinya Pak? Karena interaksi dengan orang Arab langsung tidak ya, kecuali pada saat-saat berbelanja ya. Oh iya. Itu pun sebenarnya di Arab Saudi itu penggunaan bahasa Arab bisa minim. Sehubungan dengan bahasa Arab itu kan di Arab Saudi itu bahasa keduanya kan bahasa Indonesia. Oh iya, karena mungkin banyak Orang-orang yang berdagang di Arab Saudi itu komunitas yang sudah tahu bahasa Indonesianya, yang terutama yang bahasa-bahasa standar ya, itu pada mengerti sekalipun tidak menggunakan bahasa Arab. Tapi untuk percakapan yang sederhana, terus seperti alamat dari mana, Minaina, itu yang seperti itu suka ada. Kalau untuk menawar harga, iya pasti banyak ya Pak. Ya, tapi terakhir ini Pak, kayak Bapak punya nggak pengalaman apa aja gitu yang diperoleh setelah melaksanakan haji? kalau Yang paling untuk setelah membekas? pelaksanaan haji, saya kebetulan sering menjadi penceramah ketika ada acara pelepasan calon haji di daerah di sekitar sini saja, istilahnya yang akan muadaah, yang perpisahan untuk berangkat ke haji, termasuk yang akan umroh. Karena saya sebagai ketua DKM, maka jamaah yang akan umroh, akan haji, biasanya ada syukuran, ada apa, itu selalu saya yang disuruh untuk memberikan arahan pengantar. Itu yang jelas. Kecuali dan yang lebih formal lagi adalah dalam beberapa ceramah yang kaitannya dengan konten masalah haji, tentu itu merupakan gambaran yang lebih realistik karena dialami sendiri oleh saya melaksanakan haji sebelumnya. Kan berbeda halnya dengan orang yang ceramah tentang haji tapi dirinya sendiri belum pernah ke Mekah gitu. Akan berbeda.